Banyak juga ya yang minta dibikinin video tentang Vivo X Flip ini, yang katanya lebih bagus dari Samsung Flip. Kalau saya lihat sekilas sih emang kelihatan lebih menarik ya, dari bentuk desain, build quality, dan layar depannya bikin kita kesengsem. Nah, apa benar Vivo X Flip ini semenarik itu? Biar kamu nggak penasaran, yuk langsung aja kita bahas. Lego. Berbicara soal HP lipat, Samsung udah di posisi depan ya. Lahir duluan dengan Galaxy Fold dan Galaxy Flip-nya yang udah masuk generasi keempat. Brand lain yang udah menyusul tuh ada Motorola Razr, kemudian Oppo Find N, dan yang baru-baru ini juga melahirkan edisi Flip-nya yaitu Oppo Find N2 Flip yang memiliki layar depan lebih besar dan lebih fungsional dari kompetitornya. Nah, nampaknya Vivo nggak mau tinggal diam nih. Tahun lalu menelurkan HP lipatnya, dan tahun ini muncul edisi Flip-nya yang namanya Vivo X Flip. Desain, kalau kita bahas soal desain, banyak yang bisa kita ulas nih, dan menjadi sorotan saya. Layar foldable ATPO AMOLED 6,74 inch 120 Hz-nya ini menggunakan jenis layar yang berbeda dari HP lipat pada umumnya, yang seperti layar lentur dan lembut. Tapi layar Vivo X Flip ini seperti berbahan agak keras. Walaupun layarnya sering dilipat buka tutup, awalnya terlihat ada sedikit bekas lipatan. Tapi lama-kelamaan bekas lipatan itu berangsur hilang dan layar jadi terlihat rata lagi. Ini keren sih. Biasanya HP lipat yang udah sewaktu saya unbox pertama kali layarnya masih rata. Sekali saya tekuk aja udah langsung membentuk garis lipatan yang nggak akan hilang selamanya. Lalu kalau kita lihat layar bagian cover depannya, ini membentuk yang sangat lebar hingga ke pinggir tepian. Bezel hitamnya sih sampai membentuk curve gitu. Dengan layar selebar itu buat melihat konten video jadi asik banget. Apalagi layarnya juga udah AMOLED. Sehingga di dalam menampilkan animasi kucing screen lock bikin keren banget. Layar tajam bikin senyum-senyum sendiri liatnya. Kemudian kita lihat lagi ke material cover belakangnya yang terbuat dari kulit atau leather yang motif-motifnya seperti ala jok kulit mobil mewah atau motif-motif tas mewah. Dan warnanya yang selembut ini bikin HP ini tampil modis keren yang mutlak. Walaupun menurut saya ini lebih ke desain yang disenangin kaum wanita sih. Tapi lagi-lagi keren sih ini. Kalau cowok suka iya nggak apa-apa juga. Ini yang bikin Vivo X Flip desainernya siapa sih? Oh, boleh juga ya. Bening-bening mewah nih si Vivo X Flip. Performa dengan dapur pacu Snapdragon 8 Plus Gen 1 tentunya performa nggak diraguin lagi ya. Dan yang pasti juga nggak panas. Kita tes di beberapa benchmark nih untuk Vivo X Flip ini. Seperti pertama kita tes AnTuTu benchmark dapat menghasilkan skor 1.104.242. Skornya tinggi kan? Lalu selanjutnya GPU Mark benchmarknya bisa mendapatkan skor 1.423.600. Wah, mendapatkan gelar maknya langsung nih dari saya. Kita tes juga ya pada 3D Mark-nya, dimana untuk slingshot dan wide left-nya max out loh. Dan wide left extreme-nya bisa dapat skor 2.798. Masih kurang puas, saya kasih Geekbench skornya nih, dimana bisa dapetin 1.251 untuk single core dan 3.541 untuk multicore-nya. Skor kayak gini nih dipakai buat main game udah enak banget guys. Kita juga sempat testing di GFX Bench-nya, dimana Aztec Ruin OpenGL-nya bisa di 55 fps, lalu Vulkan-nya juga di 54 fps. Bahkan settingan 1080p carcase-nya bisa 89 fps. 1080 pixel Manhattan 3.1 di 151 fps dan juga 1080 pixel T-Rex off-screen-nya di 319 fps juga. Serba kenceng nih. Nah, sebelum masuk ke gamenya, kita tes pakai aplikasi CPU throttling test selama 30 menit. Performa rata-ratanya nih 75%, di mana performanya maksimal berada pada 80 hingga 90%, yang bertahan sampai menit kedua. Setelah itu performanya turun 70 hingga 80% sampai menit 30. Sensor yang dihadirkan di sini juga semuanya udah lengkap ya, berfungsi dengan baik. Penggunaan baterai di Vivo X Flip kita tes menggunakan aplikasi Battery Lock. Untuk menonton video YouTube dengan kualitas 1080 pixel dengan durasi sekitar 30 menit, baterai berkurang 4%, dari 53 turun ke 49%. Dan kita pakai untuk scrolling TikTok dan Instagram selama 30 menit, baterai berkurang 3%, dari 49 turun ke 46%.
Selanjutnya kita tes bermain game Genshin di grafik high 60 fps selama 30 menit. Baterai berkurang 15% dari 45 turun ke 30%. Kita mainin Genshin Impact di settingan highest dengan 60 fps yang diaktifkan. Kita mainin selama 30 menit. Di menit awal fps-nya stabil banget. Tapi bertahan di menit pertama aja. Setelah itu mulai naik turun dengan rata-rata di 43 fps. Terdapat frame drop yang lumayan berasa di FPS terendah di 37 FPS. Suhu maksimal mencapai 45 derajat Celcius. Kita juga mainin game lainnya lancar banget ya, seperti PUBG Mobile. Bisa dimainin di settingan rata kanan. Kayak gini pakai Vivo X Flip. Selanjutnya Mobile Legends juga bisa kita mainin lancar banget. Serba bisa deh main game di Vivo X Flip ini. Nah, yang menariknya adalah bagian multitaskingnya nih. Kita bisa memunculkan pop-up window sewaktu menjalankan aplikasi atau game. Dan dengan tahan swipe kanan hingga muncul tampilan aplikasi lainnya. Misalnya kayak saya lagi main game dan pengen sekalian TikTok, bisa banget nih dimunculin. Atau kalau mau dijadiin dua window bersebelahan, juga tinggal drag aja ke pojok kanan untuk jadiin dua layar. Kamera Vivo X Flip masih memboyong tuningan by Zeiss untuk mendongkrak hasilan kameranya. Memiliki kamera belakang dual 50 megapiksel f1.75 IMX866 main kameranya. Kemudian 12 megapiksel f2.2 IMX663 untuk lensa ultrawide. Kamera depannya 32 megapiksel f2.4, sensornya Samsung S5K GD2. Yuk kita lihat hasil contoh jemputan foto dan rekod video dari Vivo X Flip ini sebagai berikut. Ya guys, ini selingar kampai kamera belakang dari Vivo X Flip. Formatnya Full HD 30 fps. Gimana guys? Lancar nggak nih? Smooth nggak? Smooth lah. Di layar aja smooth kok saya lihat. Mantap. Sekarang kita robah ke lensa ultrawide, tapi harus dimatiin dulu. Jebret, ya ini masih Full HD 30 fps, lensanya ultrawide. Kita lihat, tuh guys, detail awannya ya. Dan kita lihat di sini, detail dari daun-daunan. Ini formatnya ultrawide loh, detail ya. Detail nih guys. Jebret, kembali ke lensa normal. Kita lihat ke atas. Oke, tekstur awannya ya jelas, dan di sini lagi banyak angin. Apakah suara saya berlomba-lomba dengan angin? Dan ini saya sambil jalan, saya coba sambil lari. Up, hop, iya jalan lagi. Gimana tuh guys? Smooth gak? Jebret, ya ini Full HD 60 fps. Kita lihat warna daun hijau, daun merah marun, daun hijau lagi. Kita lihat, nah tuh, udah agak mendung sih ya. Jebret 4K 60 fps. Wah, kayaknya mau hujan ya. Saya udah merasakan titisan-titisan air. Oke. 4K 60 fps. Ya, ini kamera depan dari Vivo X Flip. Formatnya Full HD 30 fps. Tangan saya udah mentok ya, segini. Oke. Iya. Coba sambil jalan ya. Nah, ini sambil jalan guys. Smooth nggak? Smooth lah ya. Tapi kita lihat hasil di komputer seperti apa ya. Nah ini guys, pakai perekaman video dual view, kamera depan dan kamera belakang nyala. Gimana guys? Kelihatan smooth nggak? Kalau lihat di layar agak sedikit goyang dikit, tapi kualitasnya sih bagus. Kamera belakang bagus, kamera depan juga bagus, jelas tuh wajah saya. Ya, mantap.
Nah nih guys, saya nyobain merekod video di malam hari pakai Vivo X Flip, formatnya Full HD 30 fps. Di malam hari ini sekitar jam 10 kali ya. Cuman ini mallnya masih ada lampu-lampu yang masih menyala ya. Cuman si jembatannya ini udah nggak nyala sih. Tapi lihat ini, terang bener ya. Terang bener ya. Dan minim noise ya. Malah nggak ada noise malah ya. Gila banget sih. Ini gila banget sih, jernih banget ya. Ini malam hari cuy. Jebret ya, ini lensa ultra wide. Kalau saya lihat sih nggak tahu ya di layar ya. Kalau saya lihat di layar sih ada penurunan kualitas gambar nih. Cuma kalau kita lihat ke sana gimana? Iya. Agak menurun kualitas gambarnya ya. Di layar ya, dan kita lihat hasil komputer gimana. Nih bandingin ya, sekarang saya back to lensa normal lagi nih. Jebret, nah kan, lensa normalnya jernih banget kan? Gila sih, lensa normalnya nggak ada lawan cuy, gila sih ini. Vivo X Flip ini juga dilengkapi fingerprint dan face unlock ya. Fingerprint scannernya sendiri berada di samping, berada di tombol power. Kecepatan baca datanya juga lumayan cepet sih. Udah gitu juga cukup lengkap dengan face unlock. Cepet lagi scanningnya, nggak sampai 5 detik udah langsung kesimpen. Kesimpulan, saya merasakan ketertarikan sama Vivo X Flip nih. Dengan melihat secara desain aja udah menggoda. Tapi walaupun semenarik ini masih ada aja yang merasa kurang menurut saya, yaitu engsel layarnya yang nggak bisa kita atur seberapapun besar bukaannya. Untuk layar pada cover depan yang udah melebar seperti ini, alangkah indahnya bisa untuk banyak aplikasi memainkan di sana. Saat ini saya lihat hanya terbatas beberapa aplikasi aja. Coba seandainya bisa aplikasi sosmed Instagram, TikTok, YouTube bisa menggunakan layar di depan ini, alangkah tambah nikmatnya pakai Vivo X Flip ini. Apakah ini karena masih China version? Kalau misal masuk Indonesia, boleh tuh aplikasi-aplikasi sosmed yang populer bisa tampil di layar depan ini. Dan ada yang menurut saya fatal banget nih. Speakernya cuma satu guys. Hari gini speaker cuma satu. Padahal HP flagship, sayang banget speakernya belum stereo. Padahal HP flagship zaman sekarang minimal 2 speaker sih. Sayang aja menurut saya. Kalau untuk soal desain sih saya nggak banyak cerewet deh. Ini adalah salah satu smartphone lipat dengan desain yang bagus dan keren. Buat ditenteng-tenteng, buat ditaruh di meja, dimanapun pasti bikin kesengsem yang liatnya. Oke guys, demikian video mengenai smartphone lipat terbaru dari Vivo, yaitu Vivo X Flip. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.